Kesuksesan Persib Bandung melibas Persik Kediri di laga pekan ke-26 memunculkan momen haru yang hadir dari Deddy Kusnandar yang sudah lama absen tiba-tiba turun ke lapangan. Pemain yang sedang dalam masa pemulihan setelah cedera itu turun ke lapangan menghampiri rekan-rekannya dan juga langsung disambut bahagia. Dalam video yang diunggah di Instagram Persib, terlihat Dado sapa anak kerapnya langsung disapa oleh asisten pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang bahkan terlihat langsung memeluk anak asuhnya tersebut. Tak berselang lama, para pemain Persib Bandung lainnya pun menyusul menghampiri Deddy Kusnandar, di mana terlihat Taran Delpino hingga David Da Silva langsung memeluk Dado yang dalam video itu terlihat sudah tidak menggunakan tongkat untuk bantu berjalan. Pada momen ini, Deddy Kusnandar tampak begitu sumringah bisa bertemu dengan rekan-rekannya kembali. Sebagai informasi, Deddy Kusnandar sempat mengalami patah tulang fibula di kaki kanannya saat membela Persib Bandung melawan Barito Putra. Pertandingan yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul di Yogyakarta pada Rabu 18 Desember lalu menjadi momen pahit bagi pemain bernomor punggung 11 tersebut sebab akibat cedera itu, Deddy Kusnandar harus menjalani operasi sebagai bagian dari proses penyembuhan. Dalam keterangannya, Deddy Kusnandar mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali bermain bersama rekan-rekan satu tim, namun ia tetap mengutamakan kesabaran dan mengikuti anjuran dari tim medis. Bagi Deddy Kusnandar, memaksakan diri untuk bermain terlalu cepat hanya akan memperpanjang masa pemulihan, sebab saat ini progres pemulihan dari Dado sendiri menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak lagi membutuhkan alat bantu untuk berjalan, sehingga hal ini menjadi sumber rasa syukur dan terus berharap agar kondisinya bisa semakin membaik. Ingin bermain pasti, tapi saya tidak mau terburu-buru, sesuai program saja. Saya tidak mau kalau masakan malah menjadi lama, jadi saya mau bermain cepat tapi tidak terburu-buru. Ujar Deddy Kusnandar dilansir dari persib.co.id. Dado sangat menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan mematuhi jadwal pemulihan agar bisa kembali bermain maksimal. Komitmen dan kesabarannya menjadi bukti nyata bahwa seorang atlet profesional tidak hanya dituntut untuk tampil di lapangan, tetapi juga bertanggung jawab penuh terhadap proses pemulihan saat cedera melanda. Meski cedera yang dialami oleh Deddy Kusnandar menjadi pukulan telak bagi Persib, mengingat perannya sebagai gelandang bertahan yang sangat vital di lini tengah, namun kini skuad asuhan Bojan Hodak nampak telah kembali ke performa terbaiknya. Benar, comebacknya Maung Bandung terbukti pada laga kontra Persik Kediri kemarin yang sejak babak pertama dimulai Persib Bandung langsung bermain agresif dan mampu mendominasi permainan. Sepanjang laga, Mark Klok dan kawan-kawan melesakan 12 tembakan ke gawang berbanding 1 yang mampu diciptakan oleh Persib. Dari segi penguasaan bola pun Persib unggul dengan 54%. Mereka turut mencatatkan 13 pelanggaran yang berbuah 3 kartu kuning. Dalam laga itu, pelatih Bojan Hodak menurunkan starter Kevin Mendoza, Gustavo Franca, Nick Wipers, Muhammad Edo Febriansah, Henhen Herdiana, Mark Klok, Robbie Darwis, Taran Delpino, Rian Kurnia, Ciro Alves, dan Cirvan Castanir. Meski harus menunggu hingga menit ke-29 untuk memecah kebuntuan, Nick Wipers sukses membuka keunggulan dengan mencetak gol dari situasi sepak pojok Mark Klok. Tak sampai di situ, Rian Kurnia menggandakan kedudukan jelang turun minum dan lagi-lagi pertahanan Persik kecolongan dari duel udara hingga Rian mampu mencetak gol lewat sundulan. Nah, setelah unggul 2 gol atas lawannya itu, pada paruh kedua Bojan Hodak mulai menurunkan 2 pemain kuncinya, David Da Silva dan juga Beckham Putra Nugraha. David Da Silva masuk menggantikan Cirvan Castanir, lalu Beckham Putra Nugraha menggantikan Rian Kurnia. Menariknya, pergantian ini bukanlah sebuah perjudian semata. Nyatanya, 2 pemain yang dimasukkan pada awal babak kedua itu memberikan efek nyata, di mana David mencetak gol pada menit ke-77. Dan gol ini melegakan karena terjadi di tengah Persik Kediri berusaha untuk menyamakan kedudukan. Persik memang sempat mendapatkan hadiah penalti dari wasit, dan karena itu Majid Osman tak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperkecil kedudukan di menit ke-63. Lebih lanjut, saat Persik berusaha mengejar ketertinggalan, Francisco Carneiro melakukan protes berlebihan yang berujung kartu kuning kedua yang berarti kartu merah. Tentu saja unggul jumlah pemain dimanfaatkan oleh Maung Bandung dengan menambah gol keunggulan lewat David Da Silva pada menit ke-77 dan juga Beckham Putra Nugraha pada menit ke-90.
Laga ini jelas menjadi kemenangan penting bagi sang pemuncak klasemen yang memperlihatkan bahwa kekalahan telak dari Persebaya pekan lalu hanyalah sebuah jagokan semata. Kebangkitan ini juga menjadi faktor paling penting bagi Hodak, bagaimana mereka bisa meraih poin sempurna dan mempertahankan puncak klasemen jelang jeda internasional. Pertandingan bagus, kemenangan bagus untuk kami, bagus untuk kepercayaan diri. Secara keseluruhan semuanya berjalan dengan sangat baik, kecuali mungkin 1 atau 2 situasi. Memang tak bisa dipungkiri laga melawan Persik Kediri menjadi laga bagi Bojan Hodak untuk membungkam keraguan dari para penggemar. Taktik jitu yang dimainkan dari awal sampai akhir benar-benar menjadi kunci kemenangan telak dari Maung Bandung atas Macan Putih kemarin. Hasil meyakinkan ini juga sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi penyerang sayap Persib Bandung Rian Kurnia yang sukses menjawab kepercayaan dari Bojan Hodak. Diturunkan menjadi starter, pemain bernomor punggung 96 itu ikut menyumbang 1 gol ke gawang Persik Kediri. Rian mencetak gol kedua bagi timnya memanfaatkan umpan matang dari Robby Darwis yang mempertegas kontribusinya di lini serang. Meski sering dipercaya memperkuat lini depan Persib, namun ini merupakan kali pertama Rian menjadi starter di musim ini. Usai pertandingan pun, Rian Kurnia tak bisa menutupi perasaan campur aduknya meski Persib kembali mencetak kemenangan. Rian menegaskan bahwa keberhasilannya mencetak gol tidak lepas dari kerja keras seluruh tim yang bermain solid di sepanjang pertandingan. Memang di satu sisi ia bersyukur bisa kembali mencetak gol, tapi di sisi lain ada hal yang mengganjal yang kini sedang Rian rasakan, di mana kartu kuning yang diterima Rian di pertandingan tersebut membuatnya harus absen dalam laga selanjutnya akibat akumulasi kartu. Alhamdulillah, mungkin ini pertama kali Rian masuk starting dan bisa mencetak gol. Dan mungkin di balik gol tadi, Rian juga sedikit agak kecewa, karena sebelumnya dapat kartu kuning jadi akumulasi buat pertandingan selanjutnya. Yap, setelah laga melawan Persik Kediri di pekan ke-26 kemarin, Maung Bandung dijadwalkan akan terbang ke Pulau Sumatera untuk menantang Semen Padang FC pada Senin 10 Maret mendatang. Dengan tambahan 3 poin ini, Pangeran Biru masih berada di puncak klasemen dengan koleksi 54 poin. Tapi meski begitu, Dewa United juga masih terus menempel dengan 49 poin setelah di hari yang sama memetik kemenangan 6-0 atas Semen Padang. Harapannya tentu di laga mendatang Persib tetap bisa mempertahankan tren kemenangannya untuk terus menambah poin dan juga menjauh dari pesaing di bawahnya.